Langsung mulai ya, Bu, untuk kelompok 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum hasil dari pengerjaan kami yaitu tentang sistem rangka. Untuk sistem rangka sendiri, yang pertama itu ada tulang pembentuk bagian kepala yang akan dibacakan oleh Desi Ayu. Maaf untuk Desi Ayu mungkin terkendala sinyal, akan saya wakilkan. Untuk tulang pembentuk bagian kepala itu terdiri dari yang pertama ada tulang baji yang berfungsi sebagai dasar bagi tulang tengkorak. Yang kedua ada tulang tapis yang berfungsi sebagai pembentuk struktur rongga hidung. Yang ketiga ada tulang pelipis yang berfungsi sebagai pelindung otak besar. Kemudian ada tulang dahi yang berfungsi sebagai pelindung otak dan penopang struktur rongga hidung dan mata. Selanjutnya ada tulang ubun-ubun yang terletak di kedua sisi kepala, dan tulang kepala belakang berfungsi sebagai pelindung otak yang memproses penglihatan dan mengatur pergerakan serta keseimbangan tubuh. Untuk selanjutnya yaitu tulang penyusun wajah yang akan dibacakan oleh Valen. Tulang rahang atas fungsinya yaitu adalah untuk menegaskan bentuk wajah, tempat tumbuhnya gigi atas, serta mendukung proses mengunyah dan berbicara. Lalu ada tulang rahang bawah atau mandibula, fungsinya adalah untuk membentuk bagian bawah tengkorak, struktur gigi bawah, serta membantu pergerakan mulut. Lalu ada tulang pipi atau zygomaticus, fungsinya untuk menyatukan tulang wajah dan melindungi arteri, saraf, vena, dan organ di bawahnya. Tulang langit-langit atau palatinum berfungsi sebagai pemberi sinyal rasa sakit di gigi dan mulut. Tulang hidung atau nasale fungsinya adalah untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung. Lalu ada tulang mata bajak atau vomer fungsinya adalah Asin banget. Untuk Valen mungkin terkendala sinyal, akan saya lanjutkan. Untuk tulang mata bajak berfungsi sebagai pembagi rongga hidung, kemudian ada tulang air mata yang berfungsi sebagai sistem produksi air mata. Selanjutnya ada tulang kerang hidung bawah yang berfungsi sebagai untuk menjaga aliran udara darah yang masuk ke paru-paru agar tetap stabil. Selanjutnya ada tulang pangkal lidah yang akan dibacakan oleh Teresia. Tulang pangkal lidah terdiri dari 3 bagian, yaitu tanduk besar, tanduk kecil, dan badan. Berfungsi untuk membantu pergerakan lidah dan menelan. Lanjut.
Selanjutnya untuk tulang belakang akan dibacakan oleh Delina. Mohon maaf untuk Delina Sari, mungkin terkendala sinyal, akan saya wakilkan. Untuk tulang belakang sendiri terdiri dari tulang leher yang berfungsi untuk menopang kepala dan juga leher. Kemudian untuk tulang punggung berfungsi untuk menopang tulang dan rusuk. Untuk tulang pinggang berfungsi sebagai penopang area atas dan terhubung ke bagian panggul. Selanjutnya untuk tulang kelangkangan berfungsi untuk menopang dan melindungi organ reproduksi. Yang terakhir ada tulang ekor yang berfungsi untuk menahan beban berat tubuh. Kemudian untuk selanjutnya ada tulang dada yang akan dibacakan oleh Jihan. Ya, tulang dada adalah bagi-bagiannya. Yang pertama bagian kepala atau tulang hulu. Terus bagian kepala letaknya berada di bagian atas tulang dada. Terus yang kedua bagian tulang badan yang terletaknya berada di bagian tengah. Yang ketiga tulang taju pedang yang terletaknya berada di bagian tulang bawah tulang dada. Terus fungsi tulang dada manusia, yang pertama sebagai pelindung organ penting bagi manusia seperti tulang rusuk, tulang dada yang punya fungsinya sebagai pelindung organ manusia dari benturan. Yang kedua membantu merekatkan tulang dan otot. Fungsi tulang dada yang kedua adalah membantu merekatkan tulang dengan beberapa otot. Yang ketiga, membantu sistem pernapasan manusia. Yang keempat, sebagai pembentuk kerangka. Selanjutnya untuk tulang rusuk akan dibacakan oleh Putri Harum. Tulang rusuk manusia. Yang pertama ada 7 tulang rusuk sejati atau ostavera. Kemudian ada tulang rusuk palsu di bawah tulang rusuk sejati atau costa spuria. Dan tulang rusuk melayang ada 2 atau costa fluctuantes. Kenapa disebut tulang rusuk sejati? Karena dia berdekatan langsung dengan tulang dada dan tulang punggung bagian belakang. Kemudian kenapa disebut sebagai tulang rusuk palsu? Karena dia hanya berdekatan di tulang punggung saja. Tapi bagian yang melekat ke tulang dada itu dia melekat pada tulang sejati. Makanya disebut sebagai tulang rusuk palsu. Dan yang kedua, kenapa disebut tulang rusuk melayang? Karena hanya bagian belakangnya saja yang melekat pada tulang punggung, sedangkan bagian depannya tidak melekat pada tulang dada. Ada rangkang apendikular. Untuk bagian pertama ada tulang bahu yang akan dibacakan oleh Destinang Sangsari. Tulang bahu. Tulang yang mempunyai fungsi utama yaitu untuk membantu pergerakan tubuh. Tulang bahu dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama tulang belikat, letaknya di bagian tulang rusuk atas pada bagian bahu, fungsinya untuk membantu penggerakan bahu dan lengan. Yang kedua, tulang belikat. Tulang belikat letaknya di sisi kanan dan kiri dada atas, tepatnya pada leher bagian bawah, fungsinya untuk menopang lengan agar bergerak secara leluasa dan membantu gerak bahu. Yang kedua ada tulang panggul yang akan dibacakan oleh Reza Amanda. Untuk
Reza Amanda mungkin terkendala sinyal, akan saya wakilkan. Untuk tulang panggul sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada tulang usus yang berfungsi sebagai penyokong postur tubuh. Yang kedua ada tulang duduk yang berfungsi untuk menopang berat badan saat duduk. Kemudian yang ketiga ada tulang kemaluan yang berfungsi untuk menyangga organ reproduksi, saluran kemih, dan juga pencernaan. Kemudian yang ketiga ada tulang anggota gerak atas yang akan dibacakan oleh Destina Sangsari. Tulang anggota gerak atas. Tulang anggota gerak atas terdiri dari yang pertama itu tulang lengan atas, letaknya di antara tulang belikat dan persendian sikut. Yang kedua tulang hasta, letaknya di satu garis lurus dengan kelingking dan bagian atasnya membentuk bersama dengan tulang lengan atas. Yang ketiga tulang pengupil, yaitu tulang yang menghubungkan siku dengan lengan di sisi ibu jari. Yang keempat tulang pergelangan tangan, yaitu tulang yang menghubungkan tulang lengan bawah dengan tulang-tulang jari. Fungsinya untuk menggerakkan tangan ke depan dan ke belakang dan dari sisi ke sisi. Yang kelima tulang telapak tangan, yaitu tulang pergelangan tangan yang disebut karpal dengan tulang jari yang disebut palang. Yang keenam tulang jari-jari, yaitu tulang pada bagian tangan yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk jari jemari. Selanjutnya yang terakhir ada tulang anggota gerak bawah yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Untuk bagiannya itu yang pertama ada tulang paha. Tulang paha merupakan atau biasa disebut dengan femur, merupakan tulang terpanjang dan terkuat. Yang selanjutnya ada tulang tempurung lutut atau patella. Tulang ini berfungsi sebagai pembungkus dan melindungi sendi lutut. Kemudian ada tulang betis atau fibula. Tulang betis merupakan salah satu komponen penting dari kaki yang sebenarnya adalah tulang panjang dan berbentuk tipis. Selanjutnya yaitu ada tulang kering atau biasa disebut dengan tibia, berfungsi sebagai penyambung antara lutut dan pergelangan kaki. Selanjutnya ada tulang pergelangan kaki atau biasa disebut dengan tarsal. Tulang ini berfungsi untuk menggerakkan kaki bagian atas dan bawah, kemudian ke arah dalam maupun ke arah luar. Selanjutnya untuk tulang telapak kaki atau biasa disebut dengan metatarsal, tulang ini berfungsi untuk menahan berat badan agar tubuh bisa berdiri tegak dan bergerak secara normal. Yang terakhir ada tulang jari kaki atau biasa disebut phalanges. Tulang ini berfungsi untuk penumpu berat badan dan menjaga keseimbangan saat bergerak. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, bisa disampaikan.